Halo Achievers. Kita masuk ke bab baru pelajaran matematika wajib kelas 10. Judulnya, Pertidaksamaan Rasional dan Irasional. Pelajaran hari ini diambil dari buku paket halaman 42 sampai 50. Perhatikan dengan seksama ya. Ini agenda kita hari ini. Yang pertama, kita akan review pemfaktoran dan materi inti pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Pemfaktoran. Oke, tentukanlah nilai X dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ada 4, A, B, C, D, kita kerja satu-satu ya. Yang pertama, X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini gampang. Seperti biasa, cara mengerjakannya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15. Kita cari apa yang kalau dikali adalah minus 15, dijumlah adalah minus 2. Nah, untuk membantu kita mengerjakan ini, baiknya untuk membuat tabel. Nah, tabel ini adalah isinya 15. 15 itu artinya yang dikali ini. Ya, berarti 15 itu perkalian dari 1 kali 15 dan 3 kali 5. Nah, lalu kita sesuaikan yang mana jika dijumlah adalah minus 2. Oh, yang ini ya, 3 dan 5. Tapi 5-nya haruslah negatif. Oke, karena begitu maka kita bisa lihat, bisa buat X kurang 5 dikali X plus 3. Oke, X kurang 5 sama dengan 0, maka X adalah 5. Lalu X plus 3 adalah 0, maka X adalah minus 3. Lalu, dari sini HP bisa kita tentukan jadi minus 3,5. Contoh yang kedua, minus X kuadrat tambah 7X kurang 10 sama dengan 0. Mari kita faktorkan. Nah, untuk membantu kita mengerjakan soal yang B, kita hilangkan negatifnya. Dengan cara apa? Bisa kita kali negatif, bisa kita bagi negatif. Di sini Miss kalikan dengan negatif. Maka tanda negatif berubah jadi positif dan positif berubah jadi negatif ya. Jadinya X kuadrat kurang 7X tambah 10. Oke, ini yang mau kita faktorkan. Bisa ya? Berarti kita pikir apa yang kalau dikali adalah 10, dijumlah adalah minus 7. Mari kita buat kotak untuk membantu. Nah, 10 itu adalah perkalian 1 kali 10 dan 2 kali 5. Oke, ini ya. Berarti yang bisa dikali 10 dan dijumlah adalah minus 7, 2 dan 5. Kita tambahkan minus di depan negatifnya. Berarti X kurang 2 dikali X kurang 5. Dapatlah X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Maka HP untuk soal yang B adalah 2,5. Nah, yang ketiga, 2X kuadrat kurang 5X tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk mengerjakan yang C, beda dengan A dan B. Yang A itu kan di depan X kuadratnya adalah 1. Tapi 1 nggak pernah ditulis. Nah, yang di C, ini koefisiennya dari variabel X itu bukan 1, tapi angka 2. Nah, karena dia 2, maka nanti untuk memfaktorkan, kita tulis dia 2X dan 2X, lalu dibagi 2. Kalau dia di depannya 1, berarti ini sebenarnya 1X dibagi 1. Tapi kan 1 nggak pernah ditulis. Nah, makanya ini 2X bagi 2. Nah, lalu kita pikirkan, apa yang dikali adalah 4. Oke, bukan 2, tapi 4. Datang dari mana 4? Yaitu koefisien yang di depan dikali yang belakang. Ingat, posisinya selalu X kuadrat, X, dan tanpa embel-embel X. Ya, jadi kalikanlah koefisien di depan X kuadrat dengan yang tanpa embel-embel. Nah, baru kita pikir apa yang dikali adalah 4. 2 kali 2, 4 ya.
dan dijumlah adalah minus 5. Oh, ya angka 1 dan 4 hanya ada negatifnya. Oke, berarti 2x kurang 4, 2x kurang 1 bagi 2. Nah, karena ini pembagi 2, kita bisa simplify ya. Ini kan 2 bisa dibagi 2, 4 juga bisa. Yang 2x kurang 1 bisa, tapi hasilnya pecahan. Nah, kita kalau bisa menghindari pecahannya di simplify ini. Oke, ini bisa kita simplify. Nah, ingat, kita harus membagi dengan adil. Jadi, kalau kita bagi 2 dengan 2 di sini, kita harus bagi juga 2-nya dengan minus 4. Oke, maka ini sisa 2. Jadi, x kurang 2 dikali 2x kurang 1. Maka kita dapatlah nilai x sama dengan 2, atau 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Maka HP untuk persamaan kuadrat yang ketiga adalah setengah dan 2. Oke, faktor yang terakhir, 6x kuadrat kurang 13x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini nggak beda jauh sama yang ketiga ya caranya. Di depannya 6. Maka nanti faktornya adalah 6x dan 6x dibagi 6. Oke, lalu kita pikir apa yang dikali, hasilnya adalah 36. Ingat ya, yang di depan x kuadrat dikali dengan yang tanpa embel-embel x. Berarti 36. 36 itu ada bisa dari 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, dan 6 kali 6. Oke, apa yang dikali 36 tapi dijumlah adalah minus 13. Oke, ini ya 4 dan 9 tapi dikasih negatif. Jadi 6x kurang 4 kali 6x kurang 9 dibagi 6. Nah, 6 ini sebenarnya bisa kita pecah jadi 2 kali 3. Nah, kalau begini kita bisa simplify nih. 2 itu bisa kita simplify dengan 6 dan 4 ya. 3 itu bisa dengan 6 dan 9. Di sini hasilnya 3. Di sini adalah 2. Ini 2, di sini adalah 3. Oke, berarti hasilnya jadi 3x kurang 2 kali 2x kurang 3. Ini sisa 1 ya, bukan 0, 1. Ini simplify kan jadi 1. Oke. Jadi 3x kurang 2 sama dengan 0, maka x adalah 2/3. 2x kurang 3 sama dengan 0, maka x adalah 3/2. Maka faktor untuk yang keempat adalah 2/3 dan 3/2. Oke, agenda 1 selesai. Kita masuk agenda yang sesungguhnya. Oke, pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Untuk mengerjakan soal ini, ada 6 langkah yang harus anak-anak kerjakan. Jadi, pertama, ubah dulu salah satu ruas menjadi 0. Ruas kanannya biasanya. Lalu positifkan koefisien x kuadrat. Oke, yang di depan x kuadrat aja, itu pastikan dia positif. Lalu faktorkan. Lalu susun nilai x dalam garis bilangan. Tentukan daerah positif atau negatif di garis bilangan. Lalu tentukanlah HP sesuai permintaan soal. Oke, langsung aja contoh soal ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X kuadrat tambah 4x kurang 5 lebih besar daripada 0. Oke, ini syaratnya. Pertama, ubah salah satu ruas menjadi 0. Udah ya, yang kanan udah otomatis selesai. Yang kedua, positifkan koefisien x kuadrat. Lihat di sini x kuadratnya positif, depannya 1. Sudah selesai. Yang ketiga ya, memfaktorkan. Nah, ini yang belum. Mari kita faktorkan. Kita pikirlah apa yang dikali adalah minus 5, dijumlah adalah 4. Berarti ini ya, minus 1 dan 5. Berarti x kurang 1 kali x plus 5. X-nya adalah 1 atau x-nya sama dengan minus 5. Oke, kita udah dapat nih faktornya. Lalu, langkah keempat, susunlah nilai x yang kita tahu ini dalam garis bilangan. Oke, kita tulis garis bilangan. Ada 1 dan angka minus 5. Lalu, titiknya. Nah, ingat ini titiknya bulat kosong. Kenapa? Karena di soal tidak pakai tanda sama dengan. Ya.
Oke, langkah 4 selesai, lanjut ke langkah 5. Tentukan daerah positif atau negatif pada interval ini. Oke, untuk membantu kita mengerjakan itu, Miss buat kotak lagi ya, apakah dia positif atau negatif. Kita uji baik di daerah setelah titiknya atau di antara titik dan sebelah satu lagi ruas yang kanan. Untuk lebih gampangnya, Miss ambil yang 0 ya, yang di tengah-tengah. Oke, berarti masukkan ke persamaan soal. 0 kuadrat, 0 tambah 4 kali 0, 0, 0 kurang 5. 0 dikurang 5 adalah minus 5. Nah, minus 5 itu positif atau negatif? Negatif ya. Oke, maka di daerah sini adalah negatif. Ingat, nggak usah kerja lagi, nggak usah uji, kita masuk 2 ke sini. Dia selalu selang-seling. Jadi kalau di sini positif, otomatis di sini. Kalau di sini negatif, otomatis di sini positif, di ruas satu lagi juga positif. Oke, yang terakhir tentukan HP karena yang diminta soal adalah lebih besar. Maka kita tinjau yang daerahnya positif. Apakah positif hanya 1? Tidak, ada 2. Oke, maka HP untuk pertidaksamaan kuadrat satu variabel ini adalah X, di mana X lebih kecil dari minus 5 atau X lebih besar dari 1 X elemen bilangan real. Contoh yang kedua, tentukanlah HP dari pertidaksamaan berikut. Minus 3X kuadrat kurang X tambah 14 lebih besar sama dengan 0. Oke, ini syaratnya. Ubah salah satu ruas menjadi 0, udah ya. Yang kedua, positifkan koefisien X kuadrat. Oke, perhatikan. Ini minus 3X kuadrat. Berarti ini belum ya. Maka mari kita positifkan dengan mengkali negatif atau membagi negatif. Jadi negatif berubah jadi positif, positif berubah menjadi negatif. Oke, yang kedua udah selesai. Sekarang kita faktorkan. Oke, berarti ini depannya 3, ingat ya, karena ini 3, berarti kita kali 3 dengan minus 14. Ternyata adalah minus 42. Lalu kita pikirkan, apa yang dikali adalah minus 42 dan dijumlah adalah 1. Oke, ternyata itu adalah minus 6 dan 7. Kita masukkan 3X kurang 6 kali 3X plus 7 dibagi 3. Yang mana yang bisa disimplify ini ya, 3 dengan 6. Ingat, adil, membaginya adil. Jadi kalau kamu coret di sini 1, kamu coret juga yang satunya. Berarti kita bisa buat X kurang 2 dikali 3X tambah 7. X kurang 2 sama dengan 0, X adalah 2 atau X adalah minus 7/3. Oke, selesai difaktorkan, lanjut langkah 4, kita susun dalam garis bilangan. Kita tulis garis bilangannya, kita buat titiknya yaitu di 2 dan minus 7/3. Minus 7/3 ini kan berarti minus 2 1/3. Oke, karena ini soalnya lebih besar sama dengan, maka bulatnya full ya, penuh nih. Setelah kita buat titiknya, maka kita tentukan daerah positif atau negatif. Nah, tentukannya adalah daerah di setelah titik merah atau di tengah-tengah titik merah. Oke, untuk lebih gampang kita ambil yang tengah aja ya, 0. Tengah ini bisa 1, bisa minus 1, bisa minus 2. Supaya lebih cepat, Miss pakai 0. Oke, 0 ini Miss kalikan ke, ingat, yang di sini, yang udah di bold, yang udah koefisien X-nya positif. Ya, jadi yang acuan kita sekarang yang ini, yang udah koefisien X-nya positif. Oke, berarti 3 kali 0 kuadrat, 0 tambah X-nya 0 kurang 14. Berarti 0 kurang 14 adalah minus 14. Minus 14 itu negatif, ya. Maka di daerah interval ini adalah negatif. Pasti di sini positif, dan di sini juga pasti positif. Ingat, selang-seling. Kalau di sini udah tahu negatif, pasti di sebelahnya positif di kanannya. Oke, kita udah selesai langkah 4, kita juga udah selesai langkah 5, tinggal langkah ke-6. Tentukan HP. Oke, ingat, kembali lagi ke soal yang sudah kita sesuaikan dengan syarat 1 dan 2. Yang diminta adalah lebih kecil sama dengan, berarti yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Maka HP untuk pertidaksamaan ini adalah X, di mana
X di antara minus 7/3 dan 2. Pakai sama dengan X elemen bilangan real. Contoh yang terakhir, tentukanlah HP dari pertidaksamaan berikut. Nah, 5x kuadrat kurang 4x tambah 1 lebih kecil dari 3x kuadrat kurang 5x tambah 4. Oke, ingat syaratnya. Salah satu ruas harus menjadi 0. Ini ruasnya belum, malah kuadrat juga. Oke, gampang. Kita pindah ruaskan aja. 3x kuadrat kurang 5x tambah 4 kita pindahkan. Jadi 5x kuadrat kurang 3x jadi 2x kuadrat. Minus 4x, minus pindah, negatif pindah jadi plus ya. Jadinya x 1 kurang 4 jadi minus 3. Oke, salah satu ruas sudah 0, koefisiennya x kuadrat harus positif, udah ya, jadi 2. Oke, ingat, langkah selanjutnya yang kita kerjakan adalah berdasarkan syarat yang nomor 1 dan nomor 2 udah selesai. Berarti yang kita tinjau nanti soalnya jadi 2x kuadrat sama x kurang 3 lebih kecil dari 0. Baru kita faktorkan. Oke, ini karena koefisien depannya 2, berarti 2x ya, dibagi 2. Ingat, selalu bagi 2. Oke, berarti apa yang dikali hasilnya adalah minus 6 ya. 2 kali minus 3, tapi di jumlah adalah 1. Oke, ternyata angkanya adalah minus 2 dan 3. Oke, ini bisa kita simplify ya. Jadi x kurang 1 kali 2x tambah 3. X adalah 1 atau x adalah minus 3/2. Selesai langkah ketiga. Langkah keempat, susunan nilai x yang diketahui dalam garis bilangan. Oke, tuliskan garis bilangannya. Yang pertama adalah 1, yang satu lagi adalah minus 3/2 atau minus 1/2 atau minus 1,5. Oke, ingat ini bulatnya kosong. Kenapa? Karena tidak pakai sama dengan. Oke, yang keempat selesai. Yang kelima, tentukanlah daerah positif atau negatifnya. Oke, Miss ambil yang 0 ya, supaya lebih gampang. Masukkan ke persamaan yang ini ya. Berarti 2 kali f kuadrat 0 tambah 0 kurang 3. 0 kurang 3 adalah negatif. Maka daerah sini adalah negatif. Pasti di sini positif, di sini juga positif. Selang-seling. Oke, selesai belum? Yang kelima selesai. Langkah ke-6, tuliskan HP. Maka HP untuk pertidaksamaan berikut adalah X di mana X itu di antara minus 3/2 sampai 1. X elemen bilangan real. Tidak pakai tanda sama dengan di bawah karena soal tidak diminta. Oke, selesai. Jika kamu ada pertanyaan terkait materi ataupun latihan yang belum kamu mengerti, kamu bisa kontak Miss di nomor berikut. Oke, thank you and see you.